Orang-orang yang memuja El tidak pernah tahu kalau El yang sekarang mereka puja adalah Yahweh. Jadi, setiap mereka memanggil El untuk datang, yang datang sebenarnya adalah Yahweh dalam wujud El. Pada manusia ia memperkenalkan dirinya sebagai El Elyon, El Zebaoth, El Shamaim, dan banyak nama lainnya. Kultus Yahweh berkedok El semakin hari semakin kuat. Akan tetapi, di sisi lain kultus Asyerah juga semakin gemilang berkat Ketes yang menggunakan pengaruhnya untuk menyebarkan ajaran Asyerah. Pada satu masa, ajaran Asyerah menjadi lebih dominan di Kanaan dan sekitarnya. Ini membuat Yahweh cemburu. Yahweh melakukan segala cara agar kultus Asyerah disingkirkan dari Kanaan. Ia mengirim berbagai macam bencana, seperti tanah terbelah, badai, wabah, dan kekeringan. Semuanya memakan korban jiwa yang tak sedikit. Para pendeta memanggil El Elyon dan menanyakan kenapa bencana terus terjadi. El Elyon datang pada mereka dan mengatakan bahwa bencana itu adalah wujud kemarahannya pada manusia yang mengikuti ajaran Asyerah. Ia terang-terangan mengatakan ketidaksukaannya pada kultus Asyerah yang ia nilai sebagai kesesatan dan ketidaksucian. El Elyon bersabda bahwa kultus itu harus dihapuskan dan para pengikutnya harus dibawa kembali ke jalan yang benar, yaitu sebagai pengikut El Elyon, maka Kanaan akan dibebaskan dari segala macam bencana. Dimulailah persekusi pada pengikut ajaran Asyerah. Mereka ditindas, dipaksa berganti ajaran, dan diancam jika tidak mau berganti ajaran. Sebagian yang ketakutan akhirnya memeluk ajaran El Elyon, sebagian yang masih setia kabur meninggalkan Kanaan ke hutan suci Ketes untuk memohon perlindungan. Ketes mengadu pada Asyerah, tentu saja sang ibu geram. Elat Asyerah bersama Anat dan Astaret mendatangi Yahweh di istananya. Terjadi ketegangan di mana Asyerah meminta Yahweh menghentikan kekejaman. Yahweh menolak, karena ia menikmati seluruh pertunjukan dan pertumpahan darah yang ada. Ia kemudian menghina Asyerah sebagai wanita penggoda, pelacur, wanita tidak suci, dan makhluk hina yang harusnya tidak berada di Shamaim melainkan Sheol. Anat geram mendengar penghinaan itu, lalu menerjang Yahweh. Ia mencengkeram janggutnya, lalu melemparkan lelaki bermulut keji itu. Pasukan Yahweh berdatangan, mereka berusaha membekuk Anat. Namun itu tidak akan mudah, karena Anat sangat ahli dalam pertempuran. Astaret ikut turun tangan membantu Anat mencincang para prajurit ciptaan Yahweh. Kemudian terlihat Yahweh mengeluarkan senjatanya. Itu terlihat seperti Fajra. Senjata itu memancarkan petir dahsyat dan melumpuhkan Anat dan Astaret seketika. Satu serangan hendak dihunjamkan lagi, Asyerah yang menyadari itu akan jadi akhir bagi dua putrinya segera turun tangan. Asyerah menghentikan Yahweh, tapi lelaki itu memanfaatkan kasih sayang Asyerah. Beberapa prajurit meringkus Anat dan Astaret, Yahweh bersiap menghunjamkan senjatanya. Yahweh memberikan penawaran di mana Asyerah harus turun tahta dan meninggalkan Shamaim, maka Anat dan Astaret akan diampuni. Tentu saja ini pilihan yang berat. Anat dan Astaret sudah di ujung hayat, Asyerah tak punya pilihan lain. Ia pun menerima penawaran Yahweh. Ketiganya diringkus, lalu dilempar keluar dari Shamaim. Beberapa Elohim yang masih setia pada Asyerah segera ikut keluar dari Shamaim, karena tidak berkenan dipimpin oleh seorang tiran haus darah. Shapash, avatar dari Shamash, Yarih yang adalah Nana, Nikal yang adalah Ningal, dan banyak lainnya ikut keluar dari Shamaim bersama Asyerah. Kebanyakan yang keluar dari Shamaim adalah anak-anak Asyerah yang tersisa bersama pengikut-pengikut mereka. Sekarang yang tinggal di Shamaim hanyalah orang-orang kepercayaan Yahweh. Asyerah membawa rombongannya mencari perlindungan ke Venus. Selagi Asyerah tidak bisa mengawasi Kanaan dan pengikutnya, Yahweh mengusahakan penghapusan total kultus Asyerah dan para Elohim. Yahweh datang kepada para pendetanya, lalu mengklaim bahwa ialah satu-satunya penguasa absolut atas bumi dan langit, tidak boleh ada penguasa lain selain dirinya. Lambat laun kultus lain selain kultus El Elyon mulai meredup. Kultusnya masih ada, namun semakin meredup. Ditambah lagi Elohim sendiri sudah mengabaikan manusia, karena mereka merasa sudah tidak ada kepentingan lagi dengan manusia. Jadi setiap ada ritual pemanggilan,
Para Elohim tidak selalu datang. Mereka hanya akan datang jika memang keadaannya krusial. Ketika para Elohim tidak merespon, disitulah El Elyon menyusup, menyamar sebagai Elohim terkait, dan meyakinkan para pemuja itu bahwa yang absolut adalah El Elyon. Tidak ada berkah yang bisa diberikan tanpa restu El Elyon, maka segala pemujaan harus dibuka dengan memuja El Elyon. Alhasil, kultus Elohim yang tersisa pun pada akhirnya berasimilasi dengan kultus El Elyon. Para Elohim yang dipuja pada akhirnya meninggalkan para pemuja sepenuhnya, karena tidak mau terlibat konflik dengan Yahweh. Tindakan Yahweh tidak berhenti sampai di sini. Ia juga mulai mengatakan bahwa kebanyakan Elohim telah jatuh dan menjadi makhluk tidak suci yang tinggal di Sheol, sehingga tidak layak lagi untuk dipuja ataupun dihormati. Para Elohim yang difitnah sudah tidak peduli akan hal itu. Asyerah mengumpulkan para Elohim, lalu mereka membuat perjanjian. Mereka tidak akan muncul kepada manusia secara nyata, tapi akan selalu menjawab setiap panggilan yang ditujukan pada mereka. Dan mereka bersumpah bersama-sama untuk membantu manusia mencapai kebebasan, bebas dari ilusi dan perbudakan Yahweh. Setelah perjanjian dibuat, mereka kemudian berpencar ke berbagai penjuru. Hidup sesuai kehendak masing-masing. Asyerah memilih menanggalkan wujud fisiknya, lalu pergi ke alam rohani konstelasi Eridanus dan menjadi Logos alias kesadaran Tuhan. Selain itu ia juga segera naik ke tahtanya di Empiria. Anat dan Astaret pergi ke sistem bintang Mizar, berkuasa atas dimensi mereka masing-masing. Yarikh alias Nana, Nikal alias Ningal, dan Shapash avatar Shamash kembali ke planet rohani Nibiru. Elohim lainnya ada yang menginisiasi diri mereka ke Kliphot, ada yang pergi ke alam infernal di Pluto, ada pula yang pergi ke dunia bawah di bumi atau planet sekitar. Sebagian juga ada yang bergabung dengan Baal, Hadad, Ashtar, dan Heilel. Ada yang tetap sebagai Anunnaki Elohim, ada yang menjadi makhluk eterik, makhluk astral, bahkan ada yang secara total berubah menjadi makhluk murni kesadaran atau kecerdasan. Tak lama setelah kepergian para Elohim dari Shamaim, para Irim datang ke bumi untuk membantu peradaban manusia. Irim turun di luar Kanaan, di sana ada satu daerah tandus yang dihuni oleh manusia tidak berperadaban. Mereka membantu manusia-manusia itu mencapai peradaban. Singkat cerita, itu membuat mereka berkonflik dengan Yahweh. Dari konflik tersebut, para Irim dibawa ke Shamaim untuk diadili. Beberapa dibuang ke alam infernal orbit Pluto, kabur ke bumi, ada pula yang dipenjarakan di planet Dudael. Kemudian, makhluk peranakan ciptaan para Irim yang kita kenal sebagai Nephilim itu dibantai habis-habisan. Mereka ditembaki dengan api atau sinar plasma. Peperangan itu membuat tanah menjadi pasir, hutan jadi gundul, gunung dan bukit jadi dataran. Tanah yang dulunya tandus dan berhasil disuburkan kini kembali tandus bahkan nyaris menjadi gurun. Tidak cukup membuat para Nephilim nyaris punah, Yahweh El Elyon memanggil bantuan dari Arkon Iao alias Baraku untuk membanjiri negeri tersebut, karena Iao yang paling cocok dengan tugas tersebut. Sedikit mengenai Iao atau Baraku. Iao adalah manifestasi Yahweh di astral Jupiter dan sebagai Arkon. Sebagai seorang Arkon, ia memiliki kuasa atas alam material. Karena domainnya di Jupiter, ia juga mampu memengaruhi iklim, cuaca, dan musim di bumi. Dengan mudah ia bisa mendatangkan air bah atau kekeringan, mendatangkan hujan badai atau badai petir. El Elyon ingin para Nephilim dan manusia yang tidak setia padanya musnah. Sisakan mereka yang taat. Iao pun memilih Noah dan kepada Noah ia memperkenalkan diri sebagai Yahweh El Ro, Yahweh El Gibbor, Yahweh El Barak, Yahweh El Ra'am, dan Yahweh Jireh. El Barak kemudian mengajarinya cara membangun bahtera untuk menyelamatkan keluarga dan kaumnya. Singkat cerita, bahtera telah jadi dan Noah bersama pengikutnya menunggu air bah datang. Iao menguyur negeri itu dengan hujan dan menaikkan debit air laut. Karena tidak ada tumbuhan di dataran tersebut, maka banjir besar pun terjadi. Bahtera itu terombang-ambing selama beberapa pekan, lalu mendarat di sebuah daratan. Pertama-tama, Noah membuat persembahan kepada El Barak alias Iao yang ia anggap sebagai dewa atau Tuhan. Persembahannya berupa domba hitam jantan yang disembelih,
lalu dibakar pada meja batu. Elbarak berkenan dengan persembahan Noah, lalu ia meminta Noah pergi ke tempat yang tinggi. Di sana Elbarak memberikan sebuah tablet berisi penawaran untuk Noah. Elbarak akan memberikan kelimpahan dan kesuburan pada negeri Noah, serta keturunan yang berlimpah. Namun sebagai gantinya Noah dan seluruh keturunannya harus tunduk, patuh, dan mengabdi hanya kepadanya. Selama ini Noah dan kaumnya memuja El Elyon alias Yahweh El Zebaot. Karena mengira Yahweh Elbarak adalah sosok yang sama dengan El Elyon, maka Noah menerima penawaran tersebut. Dari situlah awal mula terbentuknya Covenant of Noah. Noah menyebar anak-anaknya untuk membangun peradaban. Putranya yang bernama Ham melakukan ritual pemanggilan pada Belet alias Belat, Beltu, atau Baalat Gebal untuk meminta panduan. Belet bersedia membantu dengan penawaran Ham harus mendirikan kuil untuknya dan memberikan persembahan bakaran. Ham menyetujuinya. Singkat cerita kota Ham berhasil dibangun, ia menjadi pemimpin kota yang berpengetahuan luas. Semua berkat anugerah dari Belet. Karena persekutuan ini, kultus Belet kembali tumbuh dan mulai berkembang seiring berjalannya waktu. Namun, kultus ini dianggap sesat oleh para pengikut Yahweh El Elyon dan Yahweh Elbarak hanya karena Belet bukanlah Yahweh, namun makhluk kotor dari dunia bawah. Para penganut ajaran Belet harus menerima diskriminasi dan persekusi yang kadang berujung pada kematian mereka. Selama ini Asyerah hanya mengamati dari tahtanya. Ia menitikan air mata, lalu dari air mata tersebut ia menciptakan Naamah Aisha Kandisha. Perlu diketahui bahwa ada banyak sekali Naamah di dunia, antara lain, Naamah Ninmushu putri ciptaan Inannaninsiana yang kemudian menjadi naga penghuni Klipha Nahemot. Naamah saudari Tubalcain yang merupakan avatar fragmen Ninmushu, ia adalah ibu Asmedei dan beberapa klan Nephilim yang kemudian menjadi penguasa Klipha Nahemot. Naamah Ardat Lili adalah putri Lalithu yang memimpin para lilin, mempelai Asmodeus, dan ibu para Succubus Incubus keturunan Asmodeus, Naamah Ninlalhar putri. Ciptaan Namu yang berwujud seperti duyung dan kelak kita mengenalnya sebagai demon dari Klipha Gamaliel bernama Kalilithu. Naamah Nanaya putri ciptaan Anu yang wujudnya wanita berjubah hitam gemerlapan seperti malam berbintang. Kulitnya merona seperti cahaya fajar, rambutnya berhiaskan bulu dan ornamen berbentuk bulan sabit, dan memiliki sayap eterik. Ia dianggap sebagai golongan malaikat Anu. Dan yang terakhir adalah Naamah Ninsurga putri ciptaan Istar Ninanki berwujud wanita muda telanjang, bertanduk seperti sapi, dan memiliki sepasang sayap. Ia ditugaskan sebagai penguasa bilik-bilik cumbu yang ada di situs pelacuran suci. Kita sekarang memanggilnya Eshet Zenunim. Naamah Aisha Kandisha atau Kandisha saja adalah utusan dan penyampai pesan Asyerah. Ia dikirim turun ke bumi untuk menjalankan misi. Namun karena bumi tidak setara dengan vibrasinya yang tinggi, maka ia menjadi material dan memilih wujud yang mengerikan agar orang tertipu dan tidak tahu siapa ia sebenarnya. Di bumi, Kandisha mewujud sebagai wanita muda berkulit kecoklatan, rambut hitam legam bergelombang, dada ranum, pinggul berisi, namun kakinya bisa berubah-ubah. Jika ia di atas pohon, kakinya kaki burung hantu. Jika ia di perairan kakinya berupa ekor ikan. Jika ia berjalan di darat, kakinya berupa kaki kambing. Kandisha mengumpulkan segala informasi tentang manusia pada zaman itu, lalu melaporkannya pada Asyerah. Ia juga menjadi penerima doa jika ada yang berdoa pada Asyerah. Kandisha pernah mendatangi Ketes agar segera pergi dari tanah Hem, karena akan segera datang perang besar. Ketes pun meninggalkan bumi dan pergi ke astral Venus. Kandisha juga pernah mengadukan perbuatan Yekon, Asbel, Gadrael, Penemue, dan Tamiel kepada Azazel. Selain itu, ia juga membantu menyembunyikan Satana El-Harith saat ada penyergapan pasukan Yahweh. Saat Yahweh hendak melakukan pemusnahan massal terhadap para peranakan manusia dengan Irim, atau lebih umum dikenal sebagai Nephilim, Kandisha memperingatkan beberapa kepala suku Nephilim. Sayangnya tidak semua Nephilim berhasil selamat dari genosida itu. Mereka yang selamat dari genosida pun harus mati karena ditenggelamkan oleh air bah di zaman Noah. Sedikit yang tersisa kabur ke peradaban perut bumi. Setiap mendengar kisah dari Kandisha, Asyerah selalu menangis.
Dan air matanya berubah menjadi mutiara yang kemudian ia anugerahkan kepada beberapa bangsa di bumi. Bangsa-bangsa itu dari berbagai golongan, tidak hanya manusia saja namun ada yang dari bangsa duyung, bangsa ular, peri, burung, dan beberapa lainnya. Di masa depan yang entah kapan akan datang, para pemegang mutiara itu akan berkumpul di satu tempat, dan dengan mutiara itulah mereka akan membawa Asyerah, sang ibu ilahi kembali ke bumi. Hingga detik ini Asyerah masih mengawasi bumi dan manusia melalui mata dan telinga Kandisha. Untuk itu, Kandisha pun masih mengembara ke berbagai penjuru bumi untuk mengumpulkan informasi serta doa-doa mereka yang beriman pada Asyerah. Karena Kandisha sering muncul di daerah yang sekarang disebut sebagai Maroko, ia kemudian dianggap sebagai makhluk supranatural khas Maroko.